Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Bisnis Kang Fajar. Iya teman-teman semuanya, selamat malam. Hari ini saya akan membahas tentang masalah jualan keliling dan jualan di tempat. Nah, misalnya langsung saja saya katakan misalnya jualan bakso ya, yang identik jualan keliling ya, sama jualan di tempat. Banyak yang mengira begini, jualan keliling itu lebih efisien karena kita bisa masuk ke gang-gang, rumah-rumah, ataupun di perumahan-perumahan, di desa-desa. Jadi daya belinya masyarakat itu besar, pasti cepat laku. Nah, banyak yang seperti itu. Tapi kenyataannya banyak loh penjual bakso keliling itu sampai dia itu ke gang-gang kecil-kecil, masuk ke gang kecil-kecil, tapi nggak ada yang beli. Nah, kenapa seperti itu teman-teman? Jadi kesimpulannya kan, intinya kan jadi begini, jawabannya jadi nggak semua jualan yang menjemput bola itu bisa menjamin laris, menjamin ludes dibeli oleh orang, nggak menjamin kan. Tapi kalau jualan di tempat memang juga benar tidak menjamin, malah kayak kalau dibayangkan jualan di tempat di desa, kita daya belinya malah tidak sebesar orang yang jualan bakso keliling. Mungkin pemahaman kalian seperti itu, tapi enggak loh teman-teman, ini lain. Nah, mungkin kalian kalau jualannya hanya sekedar jualan tanpa ada iklan dan promosi yang menarik, ya nggak tahu. Nah itu ya teman-teman, ya nggak tahu. Jualan keliling pun juga harus ada promosi dan iklan, harus ada kayak promosi-promosi seperti itulah, harus ada kayak banner, entah itu harga, misal harga cuman 5.000 dapat bakso komplit. Itu sebenarnya penting, tapi di zaman sekarang itu saya jarang menemui orang yang jualan bakso keliling dengan diberi banner promosi atau banner yang menunjukkan kelebihan dari bakso tersebut. Itu saya jarang menemui teman-teman. Langsung ini pembahasan lain aja teman-teman ya. Saya akan membahas sesuai judulnya, yaitu sebenarnya lebih menarik mana? Jawaban saya, lebih menguntungkan jualan bakso di tempat daripada jualan keliling teman-teman. Jadi kalian jangan berpikir kalau keliling itu pasti banyak untungnya. Jangan seperti itu, banyak yang membeli. Enggak, belum tentu. Memang semuanya juga belum tentu, tapi kalau kalian menggunakan strategi khusus untuk berjualan, kalian lebih menguntungkan yang jualan di tempat. Kenapa? Begini teman-teman, jawabannya begini. Kalau kalian di tempat jualan, ya jualan bakso misalnya, kalian beri nama bakso, siapa namanya, bakso apa ya, penting itu nama bakso itu penting sebenarnya. Yang pentingnya apa? Untuk diingat orang-orang, atau orang-orang itu bisa menunjukkan pada temannya atau tetangganya atau saudaranya, ini loh bakso enak di mana, di sana daerah Jombang sana, Jombang Selatan. Namanya bakso apa? Namanya bakso, misal bakso apa? Bakso jumbo telur. Nah, misal namanya bakso jumbo telur. Itu enak, murah, enak. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kan ada namanya. Akhirnya dikenal banyak orang namanya itu. Tular menular namanya. Nah, itu yang pertama, teman-teman, keuntungan jualan bakso di tempat. Dan yang kedua, begini teman-teman. Kalau kalian jualan keliling ya, misalnya jual keliling ya, kalian berangkat jam 9 pagi ya. Orang-orang yang di daerah kalian itu atau di desa kalian itu
sebenarnya tahu jadwal kalian itu. Kalau kalian berangkat jam 9 itu tahu jadwalnya, tapi kan nggak semua di desa kalian itu, nggak semua orang-orang itu lebih senang membeli bakso pada saat jam 9 ataupun jam 10 lah, sebelum jam 12 lah misalnya, seperti itu. Masih pagi kan, tidak semua orang, teman-teman. Karena banyak loh yang orang itu bilang begini, saya sebenarnya itu suka sekali sama bakso itu, tapi sayang bakso itu lewatnya itu mulainya jam 10, kan saya sudah sarapan jam segitu, saya pengennya bakso itu kadang malam, kadang sore gitu. Nah, seperti itu bagaimana, teman-teman? Nah, ini dia yang keliling kan, kalau jualan bakso keliling kan, kalau ada orang yang menginginkan makan baksonya sore atau malam kan, ya pupus sudah, nggak ada harapan untuk beli bakso di gerobak kita, di lapak kita, kan seperti itu kan. Kita sudah terlanjur keliling, nggak mungkin orang langsung mencari kita, nggak mungkin, teman-teman. Pasti dia akan membeli bakso yang lain. Tapi kalau kita jualannya di tempat, orang itu pasti akan istilahnya itu mengerti kalau kita itu jualan di tempat sampai malam. Jadi kita bisa dipertahankan, istilahnya bisa dipertahankan. Nanti kalau misal kayak orang tersebut, aku kok nggak enak ya siang-siang makan nasi, pengennya yang segar-segar, pedas. Oh enak, ada bakso itu, ada bakso yang tetangga sebelahku. Nah, seperti itu. Akhirnya dia bisa membeli tempat kita. Jadi orang-orang di desa kita ini sudah tahu kalau kita jualan bakso di tempat sampai malam ataupun sampai sore misalnya, seperti itu. Jadi mereka itu pada tahu bisa menggantungkan bakso yang kita jual, karena kita sudah menyediani bakso di tempat tersebut, menyediani mulai pagi sampai malam. Nah, daya beli masyarakat di desa kita ini sangat besar. Kemungkinan banyak loh, teman-teman, kalau memang bakso kita itu terkenal murah, enak, berani bersaing dengan yang lainnya soal harga dan kualitas rasa, pasti orang-orang, aku yakin, tidak akan berpaling dari kita, teman-teman. Misal 1 hari 2 hari, banyak loh kalau kita kumpulkan orang-orang di desa itu, kita membeli bakso di tempat kita itu sudah banyak, teman-teman, sudah banyak. Kita nggak perlu istilahnya itu nggak perlu terlalu muluk-muluk ingin dikenal, bakso kita dikenal di satu kota, satu kabupaten. Nggak perlu muluk-muluk seperti itu. Tenang saja, santai saja jualannya. Yang penting kalian konsisten dengan strategi pemasaran online, bisa kalian. Nah, untuk mengenalkan bakso kalian itu di luar desa kalian. Yang penting kalian itu yang dekat dulu, yang kalian istilahnya itu ambil hatinya itu yang dekat-dekat dulu. Nanti suatu saat pasti akan semuanya itu tertular dengan sendirinya, teman-teman. Rezeki sudah ada yang mengaturnya. Rezeki mengalir itu seperti air, terus dan terus. Nah, begitu, teman-teman. Jadi menurut saya kalian lebih baik jualan di tempat saja. Pokoknya nggak terlalu masuk gang ya, atau nggak terlalu masuk gang. Kalau kalian memang rumahnya masuk gang, ya harus berani agak keluar, sewa tempat atau sewa halaman atau gimana, harus berani, teman-teman. Tapi kalau kalian misalnya kalau nggak berani, ya ini tips terakhir, kalau nggak berani jualan di tempat, nyewa halaman atau teras, ya kalian mending ini pakai gerobak saja, berhenti di tempat-tempat yang kalian mungkin agak lama gitu, teman-teman. Jadi misal aku mau berhenti di daerah sana yang dekat toko ini, itu nanti berhentinya agak lama, teman-teman. Misal kira-kira ya 2 hingga 3 jam gitu. Nanti kemana berhenti lagi, jadi agak lama kalau bisa berhentinya.
Tapi sebenarnya kurang efisien sih sebenarnya. Lebih baik pasang lapak aja di situ. Menurut saya itu seperti itu, teman. Itu lebih efisien, lebih apa ya, orang-orang lebih banyak yang membutuhkan untuk membeli tempat kita. Jadi begitu, teman-teman. Ya sudah, semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semuanya yang sekarang masih tahap berjualan keliling atau mau ingin berjualan keliling atau di tempat. Nah, ini bisa buat referensi kalian semuanya. Terima kasih sampai di sini. Semoga ini menjadi pengalaman buat kalian, strategi buat kalian. Semoga kalian terus diberi kelancaran dalam membuka usaha atau berjualan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.